Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahu Akbar kullama raja'a mudnibun wa tab. Allahu Akbar kullama raja'a 'abdun wa anab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. La ilaha illallah, la ilaha illallah, fa'alun lima yurid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dzul 'arsyil majid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, rabbus samawati wal ard wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa an'im ala hadan nabiyyil karim, habibina wa syafi'ina wa duhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asfal asfiya'i wa atqal muttaqin. Fa inna Allah azza man qail fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Jami' Asy-Syuhada yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah melantunkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang yang sangat-sangat mirip dengan beliau. Hadar rajul yusbihuni katsiran. Bukan hanya secara fisik, tapi secara milah. Ajaran yang kemudian disampaikan adalah sama daripada apa yang diajarkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya hari ini seperti yang disampaikan DKM kita selesai melaksanakan salat Idul Adha. Bahkan kita diingatkan tadi untuk kemudian terus bertasbih, bertahmid, bertahlil dan takbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu artinya kita bersyukur bahwa perintah Rasul
yang digambarkan jauh lebih baik, jauh lebih mulia dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amal salih ahabbu indallah. Amal ibadah, pekerjaan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian sahabat bertanya, wal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasul menegaskan, walal jihadu fi sabilillah, meskipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersimpuhnya kita di Masjid Jami' Asy-Syuhada ini bukan karena tanpa alasan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Betapa tidak, kita suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung harus berhadapan dengan apa yang mungkin tidak kita inginkan. Setelah kita melaksanakan salat Idul Fitri tempo hari di bawah pandemi corona yang mungkin sebagian kita melaksanakannya di rumah saja, hari ini dengan rasa percaya, yakin dan sukacita kita haturkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, pun kita sama masih melaksanakan Idul Adha dalam keadaan tidak kemudian bersandingan dengan corona, tapi kemudian kita hidup berdampingan dengannya. Sleep with the enemy. Corona tidak harus kemudian kita bunuh. Corona tidak mesti harus kita cari-cari, tapi kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita sedang hidup berdampingan dengan musuh kita. Musuh kita maka harus kemudian kita kalahkan dengan keyakinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita aplikasikan dengan iman, pun juga dengan apa yang kita ikhtiarkan, memakai masker, untuk kemudian kita mencuci tangan, melakukan protokoler kesehatan yang sebetulnya bukan hanya saat pandemi ataupun epidemi, bukan saat PSBB ataupun PSBB transisi jilid 1 atau jilid 2 atau new normal dan seterusnya. Akan tetapi baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita 14 abad yang lalu, jangan pernah sentuh apapun, jangan pernah makan apapun, jangan pernah minum apapun, jangan pernah memegang apapun sebelum kita bersuci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tadri nafsun aina batat siyadahu. Tidak pernah seorang tahu kemana tangannya ketika tidur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya selain imun harus kita jaga. Luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Tidak usah jauh-jauh. Selama epidemi, pandemi, PSBB transisi jilid 1 dan jilid 2 sampai new normal, berapa tetangga kita yang sudah meninggalkan kita? Berapa teman sejawat kita yang dulu duduk di bangku SD, SMP, SMA, bangku perkuliahan, hari ini sudah tiada di hadapan kita. Itu artinya sekali lagi kita yakin seyakin-yakinnya duduk bersimpuhnya kita di Masjid Asy-Syuhada ini adalah karena Allah telah memilih kita. Mudah-mudahan siapapun yang berjasa atas Masjid Jami' Asy-Syuhada ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan kita DKM beserta jajaran pengurus dan stafnya, kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini, esok hari-hari tasyrik, seperti saudara kita yang selesai dari wukuf di Padang Arafah kemarin, bertolak ke Muzdalifah, dan akhirnya hari ini ada di Mina, melontar Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Kita pun tidak mau kalah untuk kemudian menunjukkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kemarin kita dengan Tarwiyah, kita sambung dengan Arafah,
dan hari ini pun kita masih masuk dalam rangka wal fajri walayalin ashr, 10 hari yang kemudian Allah berikan kemudahan, keistimewaan yang kita tahu manfaatnya jauh lebih besar dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka hal-hal yang kemudian membawa kepada pemilihan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Idul Adha dengan menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sebatas mana kita patuh dan taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hari ini kita bisa belajar dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Begitu banyak hikmah yang kita dapat hari ini. Dan besok tentunya yang kemudian kita akan menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat panjang cerita yang kemudian akan kita dapatkan. Sangat banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan. Di antaranya adalah bagaimana momentum besar, fursah saidah, Jum'ah Mubarakah, Idul Adha, dan kita saat ini melaksanakan Jumat berjamaah. Bagaimana kita bisa menyembelih sifat egoisme kita dalam beragama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita akhlak, etika, moral untuk kemudian menghargai siapapun di antara kita, untuk kemudian saling menyapa. Bahkan kemudian laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golongan, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan yang kecil tidak hormat kepada yang besar. Kita bisa lihat betapa Allah menggambarkan dalam surat As-Saffat di ayat 12, di ayat 13, 14 dan 15 bahwa ada penghargaan, ada dialog, ada diskusi yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Bahkan ayah meminta pendapat kepada anaknya. Ini menjadi pelajaran sangat berharga buat kita. Bagaimana mungkin orang tua adalah zaman old dan anak-anak kita yang sudah milenial bahkan generasi Z memang biasanya lebih akan kooperatif kalau kemudian diajak dialog dan berdiskusi. Kita bisa lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam mimpi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang meskipun saat itu beliau ragu apakah ini benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita mengenal yang namanya hari tarwiyah. Rawa yurawi tarwiyatan, yang artinya adalah hari perenungan. Perenungan yang sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul hakul yakin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah dialog untuk kemudian seorang ayah berdiskusi dengan anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku kemudian melihat engkau dalam tidurku, anni adbahuka, aku kemudian menyembelihmu. Lihat bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengedepankan etika dan moral meskipun dia ayahnya, tapi tidak serta-merta beliau menyatakan ini perintah, tapi beliau berdialog kepada anaknya. Nak, aku melihat engkau. Yang kemudian beliau bertanya, fanzur mada taro, bagaimana menurutmu wahai anakku? Nabi Ismail alaihissalam yang sukses yang dibawa oleh ayahnya sendiri, bukan hanya sukses dari kecil menuju dewasa, tapi kemapanan yang kemudian berpikir untuk melahirkan sikap yang matang, menghadirkan akhlak yang mulia, dan meninggalkan egoisme seorang milenial yang kemudian harus menjawab pertanyaan orang tuanya.
Jawaban yang luar biasa di luar dugaan saat kita awal belajar dengan guru kita. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah dari Allah, maka tuntaskan, laksanakan, kerjakan. Bahkan beliau pesan kepada ayahnya, ayahanda, jangan lupa ikat tanganku dan kakiku kuat-kuat, agar kemudian kejangku tidak meruntuhkan keimananmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungkurkan wajahku ke tanah, hadapkan wajahku ke tanah, agar apa? Agar kau tidak iba ketika kau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhi percikan darahku, jangan sampai darahku kemudian memercik kepada bajumu sehingga kau kemudian merasa menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, sampaikan salam kepada ibunda, bawa bajuku kepadanya, sampaikan bahwa aku sayang dan cinta kepadanya. Ini artinya bagaimana kita belajar banyak, diantaranya adalah menyembelih egoisme kita beragama untuk kemudian melahirkan sikap-sikap yang aplikatif terhadap agama. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam meskipun menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan ayahnya, beliau tidak serta-merta merasa orang yang paling bersih, tidak serta-merta merasa orang yang paling sabar. Dengan halus beliau menjawab, satajiduni insyaallah, insyaallah kau akan dapatkan atas izin Allah, aku bersama orang-orang yang sabar. Tiap orang punya ujian, kita punya ujian dan cobaan. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa imamul mursalin dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Sayap kanan patah, sayap kiri patah, tidak punya pegangan ketika berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahunnya disebut dengan amul huzn. Kita bisa lihat Nabi Nuh alaihissalam hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala alfa sanatin illa khamsin, 950 tahun. Tapi lihatlah sejarahnya, yang beriman kepada Allah, yang mau diajak untuk beribadah kepada Allah, tidak lebih dan tidak sampai kepada satu perahu saja. 950 tahun berdakwah. Nabi Ayub alaihissalam diberikan satu cobaan penyakit yang luar biasa. Bukan hanya tetangga yang satu RT yang kemudian meninggalkannya, istri beliau yang harusnya di samping beliau pun meninggalkan beliau karena penyakitnya. Tapi beliau masih sabar. Kita bisa lihat Nabi Ismail alaihissalam memahami sejarah, tapi bukan hanya paham, tapi mengaplikasikan dan melihat nilai-nilai ruh sejarah, sehingga lahirlah sikap-sikap yang tawadhu, sikap-sikap yang rendah hati, bukan rendah diri, untuk menundukkan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan DKM kita insyaallah kita selesai dari yang namanya tarwiyah, selesai dari Arafah, bertakbir, tasbih, tahmid dan tahlil mulai kemarin sore sampai detik ini dan 3 hari ke depan. Insyaallah kafaratun sanah, Allah gugurkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Wa ma baqaitah, dan insyaallah setahun kemudian mudah-mudahan insyaallah dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang minal aidin, orang-orang yang kembali kepada keimanan Allah Subhanahu wa taala, wal faizin, orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, was-sabirin, orang-orang yang sabar seperti Nabi Ismail alaihissalam, was-su'adail maqbulin, dan orang-orang yang bahagia fid darain, di 2 tempat, fil ajil wa ajil, baik dunia maupun akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita insyaallah diberikan kesempatan untuk mengakhiri semuanya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus
'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidina wa ikhwanana fi anha'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika ya Allah minal bala wal waba wal baras wa qarona ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al baladina hadhihi Indonesia baldatan aminah baldatan hadiah baldatan sakinah baldatan tayyibatan wa rabbun ghafurun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umur masjidina hada ya Allah masjid jami' asy-syuhada wa qaryatina hadhihi ya Allah komplek DKI wa hauluha madamatis samawati wal ardh. Allahumma sahil umurana wa umur masjidina hada ya Allah masjid jami' asy-syuhada wa qaryatina hadhihi ya Allah komplek DKI wa hauluha madamatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.